يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وأنعم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam kajian kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah karya Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua keistiqomahan hadir di majelis ilmu dan menjadi para pejuang kemabruran dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mabrur itu tidak bisa didesain dalam waktu hitungan jam atau dalam hitungan pekan atau dalam hitungan bulan. Umroh yang mabrur, umroh atau haji yang mabrur itu harus dipersiapkan dengan ilmu yang sangat matang. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, balasan bagi mereka yang mendapatkan pahala haji yang mabrur adalah surga. Mereka yang akan pergi haji dan mereka yang melaksanakan ibadah haji atau umroh kemudian mendapatkan pahala mabrur, maka balasannya adalah surga. Sehingga untuk mendapatkannya pun ya butuh yang namanya perjuangan. Dan untuk mendapatkan kemabruran itu diperlukan yang namanya ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu kita perlu yang namanya kesabaran. Dan alhamdulillah hari ini kita masih berada di majelis ini. Mudah-mudahan Allah terus melapangkan kesabaran pada kita semua untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua keistiqomahan untuk mengkaji ilmu yang berkaitan dengan manasik haji dan umroh. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah di pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pada poin ketiga, ya, bab tentang safar. Setelah kemarin ya kita sudah bahas ya poin yang pertama, ketika kita akan melakukan safar maka kita disunahkan untuk bermusyawarah kepada seseorang yang kita percayai dari segi agamanya, pengalamannya dan ilmunya terkait dengan keinginan kita untuk melaksanakan haji atau umroh. Kemudian di bab kedua kemarin, as-saniyah idza azama 'alal haji fayambagi an yastakhirallahu ta'ala wa hadhihi al-istikharah la ta'udu ila nafsil haji. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwasannya yang kedua kita harus memiliki azam untuk melaksanakan haji dan umroh, lalu setelah itu ya kita melaksanakan istikharah, meminta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Kemudian ya di poin ketiga insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini. Ya. As-salisatu, poin yang ketiga. Idza staqarra azmuhu, apabila niat untuk berangkat haji atau umroh itu telah istaqarra, istaqarra itu telah bulat ya, tekadnya, azamnya, maka setelah tekad itu kuat, bada'a bitaubah,
min jami'il ma'asi wal makruhat. Hendaklah kita semua untuk memulai dengan bertaubat. Ya, perhatikan. Bada'a bitaubati min jami'il ma'asi wal makruhat. Kita taubat dari apa? Bertaubat dari segala semua al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, wal makruhat, dan hal-hal yang makruhat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melaksanakan haji atau umroh ketika taubat di Mekah atau di Madinah itu telat sebetulnya. Ya, dia mengatakan, oh nanti saya mau taubat di Mekah atau di Madinah, saya mau taubat di depan Ka'bah, saya mau taubat ketika nanti di Nabawi dan sebagainya. Itu sudah telat sebetulnya. Ya, kalau kita sudah belajar di ilmu manasik ini, ya, di kitab Al-Idhah ini, bahwasannya poin ketiga, taubat itu dimulai dari sebelum berangkat. Ya, jangan di sana taubat itu. Ya, Masya Allah. Jadi kita pergi ke sana tuh dalam keadaan sudah suci, ya, sudah apa? Sudah bersih dari berbagai macam al-ma'asi, maksiat-maksiat atau makruhat-makruhat tadi, ya, sesuatu yang, ya, perkara-perkara yang makruh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita betul-betul mengamalkan kitab ini sebelum berangkat pun sudah suci bersih, ya, dari berbagai macam maksiat dan dosa yang kita lakukan. Masya Allah. Karena nanti prinsip dasar dalam kebaikan itu adalah satu kebaikan akan mendatangkan kebaikan yang lain. Bahkan bisa jadi akhirnya ketika seseorang ternyata qadarullah masya, ya, pun dia sudah melakukan poin ketiga ini, dia sudah bertobat, ternyata dia tidak bisa melakukan haji atau dia tidak bisa melakukan umroh, maka dosanya pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini yang jarang dilakukan oleh kebanyakan jamaah haji atau umroh, ya, ketika akan pergi ke Baitullah. Kamu mulai hari ini, ya, mulai memprogram program taubat kita. Program apa yang dinamakan taubah atau taubah bermakna tubuh. Tubuh itu artinya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Mulai hari ini, saat kita memang memutuskan untuk berangkat, taubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam yang makruhat, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, cek kembali. Kira-kira dalam hidup kita selama ini, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, berapa banyak maksiat yang kita lakukan, berapa banyak perkara-perkara yang makruh yang kita lakukan. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan sebaik-baik taubat, kata Allah. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi mereka yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir ankum sayyiatikum, dihapuskan berbagai macam sayyiat, kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka seseorang kalau menjalankan bab ketiga ini, dia sudah bersih dulu sebelum dia pergi ke sana. Ya. Sehingga kalaulah hati sudah bersih, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan demi kebaikan dan amal soleh demi amal soleh yang dilakukan. Bukankah kita mendapatkan sebuah prinsip dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, lau tahirat qulubukum,
Seandainya hati-hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang dengan yang namanya Al-Quran. Kalau hati kalian itu bersih, suci, kalian tidak akan pernah kenyang dengan yang namanya Al-Quran. Selalu haus dengan Al-Quran, selalu ingin membaca Al-Quran. Tidak pernah bosan, tidak pernah jemu membaca Al-Quran. Kenapa? Hatinya sudah bersih sejak di Indonesia. Hatinya sudah bersih sejak di tanah air, sejak sebelum berangkat, ditambah dengan nuansa yang akan kita dapatkan di Nabawi, atau di Mekah, di Madinah, atau di Mekah. Yang atmosfer untuk melakukan kebaikan itu sudah siap, mendukung sekali. Hati yang bersih berpaut dengan tempat yang suci, sudah. Insya Allah klop tuh. Katsirun minan nas, banyak sekali kita temukan berapa banyak manusia-manusia yang bulak-balik pergi umroh, bulak-balik pergi haji. Ketika kita saksikan di Masjid Nabawi, dia tidak pernah sama sekali menyentuh mushaf. Di Masjidil Haram di Mekah tidak pernah bisa menyentuh mushaf. Tawaf sunnah pun dia tidak jalankan. Umroh hanya yang wajibnya saja. Ya, tawaf hanya ketika umrohnya saja, sa'i selesai setelah itu. Sisanya foto-foto, sisanya apa? Berkunjung, membeli oleh-oleh dan sebagainya, pulang ke Indonesia. Subhanallah, bagaimana kita bisa meraih predikat mabrur? Kenapa bisa seperti itu? Karena ada noktah dosa yang sudah menutupi hati. Ibrahim bin Adam pernah mengatakan, seseorang yang tidak bisa qiyamul lail dalam satu malam, seseorang yang tidak bisa qiyamul lail, bangun di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa saum di siang hari, kata Ibrahim bin Adam, ketahuilah dosa-dosa telah membelenggumu. Tanyaannya sahabat Al-Quran, tanyaannya ya bunda abang kakak sekalian, berapa banyak malam yang kita lalui ketika kita akan umroh kemudian kita tidak bisa bangun untuk qiyamul lail? Berapa banyak waktu-waktu yang kita lalui lalu kita jarang membuka mushaf ini? Berapa banyak waktu yang kita suguhkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam munajat dan doa, kemudian taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kapan terakhir kali kita meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kapan terakhir kali kita menangis memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita berani pergi ke Baitullah sebelum dosa-dosa kita diampuni. Jangan menjadi orang-orang yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Hadid, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Di dalam Quran surat Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Ingat, perjalanan menuju Baitullah, perjalanan pergi menuju rumahnya Allah, kita bukan sedang berwisata, kita bukan sedang mengunjungi rumah seseorang, tetapi kita sedang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan sucikan dulu jiwa kita, hati kita, maksiat-maksiat kita, dan jauhilah ya makruhat, sesuatu yang sifatnya makruh, yang dibenci oleh Allah sejak dari sekarang. Sejak dari sekarang. Ya, sejak dari berangkat. Makruh. Sesuatu yang makruh kita tinggalkan, jauhi. Ya, sehingga nanti sudah terbiasa ketika melakukan itu semua. Insya Allah. Sehingga nanti ada sebuah doa yang bisa kita amalkan ya, di penggalan ya dari kalimat Imam Nawawi ini, kita bisa amalkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inna nas'aluka hubbal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya, doa itu bisa kita amalkan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, berikanlah kepada kami meminta kepada Engkau, nas'aluka fi'lal khairat, agar kami dimudahkan dalam melakukan
kebaikan demi kebaikan. Al khairat kasir. Banyak al khairat itu baca Quran, salat, tawaf, sa'i dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Itu namanya al khairat. Ya. Jadi implementasi dari kalimat Imam An-Nawawi ini kita berdoa minta Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah berikanlah kepada kami kemudahan untuk melakukan al khairat. Wa tarkal munkarat. Dan ya Allah berikanlah kepada kami kemampuan untuk meninggalkan hal-hal yang mungkar. Karena sejatinya kita bisa melakukan amal, menjauhkan dari diri dari kemungkaran, itu semua mutlak karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita minta wa hubbal masakin. Ini doa yang selalu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah berikanlah kepada kami ya, kemampuan untuk melakukan al khairat, banyak sekali kebaikan. Wa tarkal munkarat, kemampuan untuk meninggalkan al munkarat. Wa hubbal masakin, bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, meminta secara spesifik hubbal masakin. Ya Allah tanamkan ke dalam jiwa-jiwa kami kecintaan terhadap orang-orang yang miskin, kecintaan terhadap orang-orang yang membutuhkan, kecintaan terhadap orang-orang yang tidak mampu. Kita cinta. Ya. Dan kalau umroh ini sesuai sekali. Kalau kita umroh melihat ada orang di sana yang membutuhkan al-masakin, al-fuqara, kita beri makan kepada mereka, ibnu sabil dan sebagainya, itu sesuai dengan implementasi dari doa. Terutama orang yang mau haji, umroh, perbanyak doa itu karena supaya nanti di Mekah, di Madinah bisa memaksimalkan al-khairat dan bisa meninggalkan yang namanya al-munkarat dan bisa juga yang namanya al-hubbal masakin, mencintai orang-orang yang miskin. Bunda, bang kakak sekalian, satarhamuna bidu'afaikum. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian itu kan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bidu'afaikum. Bersebab atau asbabnya, wasilahnya, kenapa? Orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah di antara kalian. Banyak orang yang tidak sadar bahwasannya dia bisa mendapatkan rezeki sebetulnya karena asbab dari orang yang du'afa. Orang yang du'afa, orang yang membutuhkan, yang dia selalu memberikan makan, yang dengan akhirnya dia mendapatkan makanan dari si fulan, ya, akhirnya Allah berikan rezeki kepada dia. Bisa jadi ayah bunda, bang kakak sekalian, kita pergi umroh ya tahun depan ini atau tahun ini, ya bulan depan, ya tahun depan dan sebagainya, kita pun berangkat bersebab karena kita ya menyayangi duafa-duafa di sekitaran kita dan banyak orang yang tidak sadar. Jadi ini rumus dari Rasulullah SAW. Kalau kita ingin dilapangkan rezekinya, sayangilah duafa, sayangilah orang-orang yang membutuhkan di sekitaran kita. Ya, baik. Jadi kita berdoa kepada Allah tadi tiga permintaan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa yakhruju min madhalimil khalq. Dan sebelum berangkat maka ya dia harus keluar ya, keluar dari berbagai macam bentuk kezoliman terhadap sesama. Hati-hati, jangan sampai kita pergi ke sana dalam keadaan kita menzolimi orang lain. Kalau kita punya salah ke orang lain, segeralah minta maaf. Minta maaf. Minta maaf bukan untuk orang itu. Mintalah maaf untuk diri kita sendiri. Karena sesungguhnya kitalah yang paling membutuhkan dan paling berhak dengan permintaan maaf itu. Bukan untuk orang lain. Kita maafkan orang lain, kita memaafkan orang lain, plus juga meminta maaf kepada orang lain. Makanya sebetulnya tidak salah juga kalau kita misalkan mau umroh, kita bilang misalkan mohon maaf saya punya kesalahan barangkali kita minta maaf dan sebagainya ya ke orang tersebut atau ke seseorang ya. Jangan sampai kita membawa dendam ke Baitullah. Punya dendam di Indonesia. Pergi ke sana, ternyata masih ada perasaan dendam itu. Wa ya'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari perasaan seperti itu, perasaan membawa kezoliman-kezoliman, ya.
ketika mengunjungi Baitullah. Harus bersih dulu, suci dulu, ya, tidak membawa dendam. Kalau misalkan kita punya salah, minta maaf kepada orang tersebut. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, maafkan, ikhlaskan hari ini. Ya. Bunda, abang kakak sekalian, tentu perkara memaafkan ini adalah sesuatu yang sangat berat. Apalagi kalau seseorang itu sudah menzolimi kita sangat-sangat luar biasa zolimnya, tapi Allah menjanjikan apa? Allah akan berikan istana yang terbuat daripada mutiara-mutiara yang indah. Istana itu sangat tinggi. Berkilau mutiara-mutiara itu bisa seseorang penghuninya bisa melihat sesuatu ya dari dalamnya. Dari dalam keluar bisa dilihat, tapi orang-orang yang di luar tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Istana yang sangat indah, yang sangat berkilau, bercahaya, memancar, sangat ya, sangat luas sekali pancaran cahayanya sehingga para penghuni surga itu bertanya-tanya pada Allah Subhanahu wa taala, "Milik siapakah istana ini, ya Allah? Milik siapakah istana ini, ya Allah?" Ya, para penghuni surga itu bertanya, "Apakah ini adalah istana pemilik mereka yang rajin baca Quran?" Dikatakan kepada mereka, "La, bukan. Apakah ini istana milik orang yang selalu berzakat? Bukan. Apakah ini istana untuk orang yang melakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua? La, bukan." Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman bahwasannya istana ini adalah istana bagi mereka-mereka yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Istana ini diberikan kepada siapa? Al-afina anin nas. Mereka yang memaafkan dosa-dosa kesalahan orang lain. Allahu Akbar. Sehingga kita pernah bahas bahwasannya pintu surga ada 8. Ada 8 pintu surga. Ada pintu yang namanya pintu haji. Masya Allah. Nanti ada khusus ya. Pintu haji. Ada pintu yang namanya pintu saum. Pintu sedekah. Dan ternyata ada satu pintu yang dinamakan pintu al-afin. Pintu surga yang disebut dengan pintu al-afin. Untuk siapa itu? Untuk mereka yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Mereka yang selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Mau masuk surga jalur mana? Mau masuk surga ternyata bisa masuk surga lewat memaafkan orang lain. Al-afina aninnas. Ya, wal afina aninnas. Minta maaf dan tidak akan pernah rugi orang yang meminta maaf dan tidak akan pernah sengsara orang yang memaafkan. Wa yakhruju min madhalimil khalq. Jangan sampai kita pergi ke Baitullah tapi kita masih ada perasaan dendam, masih ada perasaan jengkel ke orang lain, masih ada perasaan ya kita itu menzalimi bahkan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kalaulah kita ada pernah perasaan-perasaan apa? Zalim. Apa itu zalim? Al-zulm, lawan dari adil. Ya, lawan dari kata adil. Adil itu artinya adil. Al-zalimun, lawan dari kata adil. Apa itu adil? Adil adalah wad'u syai' fi syai', menempatkan sesuatu pada sesuatu. Sedangkan al-zulm itu artinya apa? Tidak menempatkan sesuatu pada sesuatu yang seharusnya dikehendaki. Kalau kita harusnya melakukan sesuatu yang harusnya A, tapi kita lakukan kepada orang lain B, maka itu adalah zalim. Zalim. Taib. Wa yaqdi ma amkanahu min duyuni. Dan hendaklah dia apa? Membayar. Ya, mulai nih di sini bab tentang melunasi utang-utang yang mampu ia bayar. Ya, melunasi utang-utang yang mampu dia bayar. Kalau dia punya hutang dan dia mampu untuk membayarnya. Nah, di sini para ulama menjelaskan secara panjang kali lebar terkait dengan bagaimana hukum seseorang yang berangkat umroh kemudian dia memiliki hutang. Nah, ini pasti jadi pembicaraan atau bahan diskusi bagi diri kita. Ya, pertanyaannya sering muncul kepada saya, Ustadz, bolehkah kita satu pertanyaan yang sering muncul, bolehkah kita umroh dengan dana pinjaman gitu ya? Kedua, bolehkah saya berangkat sedangkan saya memiliki hutang? Ya. Ketiga, ya, bolehkah saya berniat ya untuk umroh untuk nanti melunasi hutang saya? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bab itu. Kita lihat ya dari kitab Al-Iqdah
Imam Nawawi menyebutkan bahwasannya hendaklah dia melunasi utang yang mampu ia bayar. Dari sini para ulama menjelaskan, merinci. Satu, bolehnya umroh bagi mereka yang memiliki hutang ketika jatuh tempo dari hutang itu masih lama. Dia punya hutang, jatuh temponya ternyata masih lama. Nah, para ulama ada yang membolehkan kalau jatuh temponya masih lama. Yang kedua, ada ulama yang menyatakan bahwasannya tidak boleh seseorang itu umroh ketika memiliki hutang. Baik jatuh tempo maupun baik temponya sudah dekat ataupun masih lama. Dia tidak boleh gitu ya. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, ya, kalau sudah jatuh tempo hutangnya berarti dia harus dilunasi terlebih dahulu. Bagaimana kalau dia akhirnya sudah bayar untuk umroh ya, katakan sudah DP umroh atau misalkan dia sudah lunas umrohnya, kemudian dia masih punya hutang, begitu, maka lunasilah semampunya yang ia mampu bayar. Itu pendapat keempat ya. Kita tetap berangkat, kita bayar hutang yang mampu kita bayar ya. Untuk aspek ini banyak tadi pandangan-pandangan dari para ulama, tapi yang ahsannya, yang baiknya adalah kita berangkat ke sana tanpa memiliki hutang sedikit pun, ya, kalau bisa ya. Itu paling ideal. Kenapa? Karena kita jangan sampai ya kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, kemudian tiba-tiba wafat, ya. Ketika melaksanakan haji atau umroh, sedangkan kita tertahan tidak bisa masuk surga gara-gara hutang yang kita miliki, gitu ya. Kemudian dan mengembalikan titipan yang masih berada padanya. Kalau kita dititipi seseorang barang, ya, misalkan ada seseorang si fulan yang menitipkan sesuatu kepada kita, ya saya titip ini ya. Nah, maka sebelum kita umroh itu kembalikan dulu barang titipan itu, ya, kembalikan titipan itu. Nah, kita dititipi misalkan sesuatu, saya nitip ini ya. Kalau bisa sebelum berangkat kembalikan dulu, ya, kembalikan dulu. Ustadz gimana? Kalau sudah berangkat ternyata gitu ya. Ya, tinggal bilang ke orang rumah kita atau seseorang di rumah kita, ya tolong misalkan kembalikan barang ini kepada si fulan atau si fulanah dan sebagainya. Disegerakan gitu. Kalau misalkan sudah terjadi ya, kemudian kita baru tahu ya, itu harus dikembalikan. Jangan sampai kita pergi ke sana tapi titipan seseorang yang ada pada diri kita itu masih berada pada diri kita. Selain itu juga ia hendaknya meminta kehalalan dari siapapun yang memiliki hubungan muamalah dengannya. Harus minta apa? Dihalalkan. Ya, minta dihalalkan. Saya kayaknya dulu pernah punya hutang, tapi saya lupa berapa ya hutangnya saya ke kamu. Apakah ini pernah terjadi misalkan sekian atau sekian, saya minta kehalalannya ya, barangkali ternyata ada ya hubungan muamalah dengan engkau ya yang engkau tidak ridhoi dan sebagainya ya, minta kehalalannya ya. Baik berupa urusan duniawi maupun pergaulan pribadi. Tadi ya, mohon maaf, minta maaf, ya, terserah. Itu mau memaafkan atau tidak itu urusan si fulan atau si fulana. Tugas kita bukan ya memastikan orang itu memaafkan kita. Enggak ya. Tapi tugas kita meminta maaf itu selesai. Sisanya dia mau maafkan, tidak maafkan. Tapi Ustadz dia yang salah. Oh, Masya Allah. Kalau dia yang salah, kita minta maaf lebih besar lagi pahalanya. Si fulana salah sama kita. Kita yang minta maaf. Allahu Akbar. Ya. Orang dia nggak salah pun minta maaf itu yang namanya orang yang sudah hatinya itu salimun qalb, salimul qalb. Ya, hatinya itu udah selamat. Kemudian dia pun dianjurkan untuk menuliskan wasiatnya. Jadi sebelum berangkat wasiat dulu, ya, wasiat dulu. Tulis wasiat, ya, kemudian hadirkan saksi, kirim wasiat itu. Kalau bisa ditulis, tulis, tanda tangan, kalau bisa di atas materai, boleh di atas materai gitu ya. Ya katakan misalkan kita punya wasiat apa dan sebagainya, kenapa perlu melakukan wasiat ini? Kita tidak pernah tahu apakah ketika kita berangkat masih ada usia kita balik lagi ke Indonesia atau tidak. Ini saya mulai membiasakan begitu ya. Saya bilang ketika mau berangkat misalkan saya dengan istri, saya diskusi, kita punya wasiat, ini harta dan sebagainya. Ya, ini kitab tafsir misalkan ketika saya wafat ini kitab tafsir milik si fulan. Ya nanti kasihkan ke si fulan gitu ya.
ini misalkan kendaraan milik si fulan ya, kita misalkan apa namanya wasiatkan ya, kita wasiatkan kemarin ketitipin wakaf ya sekian nominalnya sekian. Wakaf ini kalau saya wafat, istri saya wafat, ini jatuhnya ke siapa? Harus jelas, harus punya yang namanya wasiat ya, dan dihadirkan saksi itu, hadirkan saksi. Ini kalau saya meninggal ya, bukan berandai-andai ya, kita tidak pernah tahu kemarin kejadian ya. Ya, viral di perjalanan menuju dari Madinah menuju Mekah ada bis yang terbalik ya, jemaah India ya, kemudian terbakar. Ini enggak pernah tahu di pesawat akan terjadi seperti apa, atau kita wafat ketika tawaf dan sebagainya, enggak ada yang tahu. Maka buatlah wasiat, hadirkan saksi di atasnya ya, hadirkan saksi, kumpulkan keluarga kita, ini nanti wasiatnya untuk saya dan sebagainya sebagainya seperti apa ya ketika wafat dan sebagainya. Kemudian menghadirkan saksi atasnya, dan jika seseorang itu ya utangnya belum sempat ia lunasi, maka hendaklah ia menunjuk wakil yang akan menyelesaikan atas namanya. Ini perkara yang berat ya. Beratnya kalau kita punya hutang. Tadi ya, kita punya hutang, tunjuk wakilnya siapa. Ya, kalau kita punya anak berarti anaknya, nah nanti saya punya hutang, Abi, Buya, atau misalkan ayah punya hutang, hutangnya sekian juta, nanti kamu ya yang nyelesainnya. Berat kan? Harus ternyata ya di dalam bab ini. Nanti ya buat wasiat. Kalau bisa dari sekarang ya, kalau mau berangkat umroh buat wasiat, bikin wasiat dan sebagainya. Terlebih ketika betul-betul mau berangkat, ya betul-betul mau berangkat, misalkan bulan depan atau misalkan beberapa hari menjelang keberangkatan, buat wasiat, kemudian umumkan di hadapan saksi, ini wasiat saya dan sebagainya. Nah, ini diantara anjuran dari Imam Nawawi berkaitan dengan bab aspek muamalah, hubungan antara kita dengan manusia yang lain. Kemudian wayat turuku li ahlihi, dan ia wajib meninggalkan nafkah ya, yang untuk siapa? Ali ahlihi, untuk keluarganya. Waman talzamuhu nafaqatuhum ilahin ruju'ihi falau kana alaihi dainun halun wa huwa musirun fali sahibid daini man'uhu minal khuruji wa habsuhu wa in kana mu'siran lam yumlik mutalabatuhu, dan ia wajib untuk meninggalkan nafkah yang cukup bagi keluarganya dan siapapun yang menjadi tanggungannya. Misal, ketika seseorang itu mau pergi, maka dia harus meninggalkan bekal. Bagi misalkan kalau dia meninggalkan anak, tinggalkan nafkah untuk anak. Berapa lama? Misalkan kita berangkat 20 hari, berarti tinggalkan selama 20 hari itu persediaan perbekalan nafkahnya. Kita punya misalkan misal ya kasusnya suami istri ya. Suaminya berangkat umroh, berarti dia harus meninggalkan ya nafkah untuk istrinya. Ya, punya anak dan sebagainya, punya keluarga yang ditinggalkan, maka dia harus memberikan nafkah. Ini kata Imam An-Nawawi. Dan di sini kita bisa mengambil sebuah dalil bahwasannya ibadah itu ya tidak boleh kita membuat ya aspeknya itu mencelakakan atau memodorotkan orang lain dengan ibadah kita. Jangan sampai seseorang itu terganggu dengan ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah itu bisa menjadi sesuatu yang makruh, dibenci. Contoh, seseorang tadi pergi umroh, ternyata dia tidak menitipkan nafkah, ya sehingga keluarganya itu terkatung-katung. Baik tidak? Umroh baik? Baik. Tapi ketika dia tinggalkan keluarga, akhirnya anak istrinya kelaparan dan sebagainya, itu bisa menjadi sesuatu yang dibenci. Karoha. Karoha itu atau tadi makruh, makruh itu sesuatu yang dibenci. Contoh lain, misal ya, seseorang ya membaca Al-Qur'an, sangat dicintai amalan itu. Kemudian di sampingnya ada seseorang yang sholat. Ya. Ada yang seseorang yang sholat. Ya, Masya Allah. Dan ini pun saya mengambil faidah ya. Diingatkan kembali ketika di Madinah, pernah suatu ketika saya baca Quran, perasaan saya ndak keras-keras ya. Baca saja sekeluar mulut saya, ya nggak terlalu yang tinggi nadanya atau keras. Di samping saya ada orang Turki, kemudian di sebelah saya ada orang Arab, kemudian dia sholat. Orang Turki ini kemudian apa namanya
menegur menegur saya, ya, turunkan suaramu, ya. Jangan jangan berbicara apa namanya, jangan tilau. Perasaan saya tadi dalam tanda petik ya, dalam dalam hati perasaan saya tadi tilawah itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu suaranya besar gitu ya, tapi di situ teringatkan kembali terkait dengan bahwa ibadah pun harus ada adabnya. Padahal kita tahu bahwa sini Masjid Nabawi itu besar ya, Masjid Nabawi itu luas gitu ya. Jarak pun dengan saya juga nggak terlalu dekat begitu ya, orang Arab yang sedang sholat itu, tapi dinasihati, ditegur kembali, oh jangan jangan tinggikan suaramu ketika kamu membaca Al-Quran, bahkan sedikit pun begitu ya. Saya rasa dalam bacaan yang aman pun masih masih ditegur gitu ya. Ya, dalam bab itu pun kita tidak boleh baca Quran misalkan nadanya tinggi di sekitar kita ada yang sholat. Itu pun bagian dari adab. Atau misal sering kita temukan di perumahan yang padat penduduk, misal ada yang sakit, kemudian di toa masjid, kemudian ada yang misalkan baca Quran, jadi keluarkan suaranya dan sebagainya, itu pun bisa menjadi bab yang mengganggu. Ya, ibadahnya bagus itu, ya, tetapi bisa mengganggu orang lain, itu bisa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dalam bab haji atau umroh sediakan ya, eh, sisihkan untuk nafkah orang-orang yang kita tinggali. Kecuali kalau memang tidak ada orang yang kita tinggali, misalkan kita memang sudah tidak ada tanggungan, ya enggak apa-apa, enggak harus menyisihkan Tapi kalau misalkan apa namanya, kalau ada yang kita tinggalkan, tanggungan nafkah kita, berikanlah nafkahnya, ya, berikanlah nafkahnya. Gitu ya. Kemudian berapa lama sampai mencukupi hingga waktu kepulangannya, ya. Tadi misalkan katakan dia berangkat 10 hari, maka siapkan 10 hari. Makanya para ulama itu mengatakan bahwasannya bab haji dan umroh, ya, kalau belum sampai kepada istita'ah, mampu dalam segi finansial, lebih baik tidak. Ya, lebih baik dikumpulkan dulu uangnya sampai dia istita'ah, sampai dia mampu. Kalau dia tidak mampu, berarti gimana tuh? Misalkan umroh, ada uangnya tapi pas-pasan. Pas sekali untuk berangkat. Bukan saya melarang umroh, tetapi lebih baik tadi ditunda dulu barang sebulan 2 bulan sampai dia akhirnya bisa mengumpulkan bekal. Karena seringkali kita pergi ke sana, ya, banyak sesuatu pengeluaran yang tidak terduga. Misalnya perjalanan ada sesuatu yang harus kita beli, ya, perjalanannya pun harus kita siapkan. Bahkan terkadang kita harus mengeluarkan spend money, beberapa uang yang lebih ya ketika kita mau berangkat, harus beli misalkan ihram, harus beli ini, harus beli itu dan sebagainya. Termasuk ketika berangkat pun harus meninggalkan bekal yang cukup untuk orang-orang yang kita tinggalkan, gitu ya. Kemudian bila ia memiliki hutang yang sudah jatuh tempo dan ia dalam keadaan mampu, maka pihak yang berpiutang berhak untuk menahannya dari berpergian. Ini menarik ya. Kalau misalkan dia sudah mampu, kemudian dia umroh. Nah, dia belum bayar hutang sama kita, maka kita berhak untuk menahan orang tersebut. Misalkan si Fulan punya hutang sama saya dan dia sudah mampu untuk bayar hutang, kemudian akhirnya dia pergi kan? Dia pergi. Kemudian saya berhak untuk melarang orang tersebut untuk umroh. Ya. Jangan dulu umroh. Lunasi hutang saya itu berhak dan itu boleh. Ya, jadi misalkan ada seseorang punya hutang sama kita, tagih dulu kalau bisa. Kalau misalkan kita dengar kabar, oh si Fulan ternyata mau umroh, sedangkan dia punya hutang sama saya, boleh enggak kita nagih? Boleh. Tagih dulu. Ya, Fulan, ya, engkau mau berangkat umroh ya, iya, misalkan. Kalau bisa bayar dulu hutangnya. Boleh kita menagih dan boleh kita menahan bahkan. Kalau dia ternyata memang sudah mampu untuk membayar hutang itu. Tapi kalau dia tidak mampu melunasinya atau dalam keadaan muksir, ya dia tertawan dengan hutangnya, maka pihak berpiutang tidak dapat menuntutnya. Kalau dia emang ternyata ya perginya pun misalkan katakan dikasih hadiah, ya, diumrohkan, kemudian dia pun belum ada uang untuk melunasi atau misalkan dia ada berangkat tapi secukupnya begitu ya, maka pihak yang berpiutang itu tidak bisa menuntutnya dan ia boleh tetap melakukan perjalanan meski tanpa izin darinya demikian pula. Kemudian jika utangnya belum jatuh tempo atau muajjal, muajjal itu hutang yang belum jatuh pada temponya, maka ia tetap boleh berpergian tanpa perlu keridhaan pihak yang berpiutang. Akan tetapi ada catatannya, disunnahkan baginya untuk tidak berangkat sebelum menunjuk wakil
yang akan membayar utangnya saat waktu jatuh tempo itu tiba. Gitu ya. Jadi, oh ternyata masih lama jatuh temponya, atau cicilannya termnya masih panjang. Ya, 2 tahun misalkan dia ambil cicilan, ya masih masih lama, maka dia bisa tadi menunjuk seseorang wakil yang akan membayar utangnya saat waktu jatuh tempo itu tiba. Masya Allah. Nah, begitulah ya indahnya Islam dalam mengatur bab ibadah ya. Penting bagi kita untuk mengilmui sesuatu, jangan sampai kita pergi ternyata ada orang yang kita zolimi tadi. Kita pergi ternyata ada seseorang yang kita punya utang dengannya dan orang itu sangat menanti-nanti kita membayar hutang. Jangan sampai ada anggapan, oh dia umroh aja bisa, tapi dia bayar hutang nggak bisa. Ya padahal harusnya didahulukan tadi bayar hutang dulu. Jangan sampai kepergian kita pun untuk melaksanakan umroh menjadi fitnah bagi orang lain. Ya, menjadi fitnah bagi orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang berkaitan dengan adab ketiga ya di dalam kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah, adab berkaitan dengan adab safar. Insyaallah kita cukupkan dulu ya, barangkali nanti ada pendalaman-pendalaman yang bisa kita gali. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan pekan depan di bab tentang Ar-Rabi'ah, bab keempat, ya, adab safar, yaitu nanti berkaitan dengan hukum meminta ridho terhadap orang tua atau meminta ridho pasangan kepada pasangan, suami atau istri dan sebagainya, itu nanti bisa kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Wildan atas penyampaiannya malam hari ini. Masya Allah, lagi-lagi saya dibuat takjub Ustadz ya. Masya Allah, atas kitab Al-Idho fi Manasikil Hajj wal Umroh ini sangat memukul saya betapa kita selama ini itu, bukan kita ya, saya terlebih, hanya mengandalkan nafsu mungkin Ustadz ya untuk bisa segera datang ke Baitullah, padahal banyak sekali step-step yang saya tinggalkan. Nah, yang kita bahas hari ini juga mengingatkan saya akan fenomena yang baru-baru saja terjadi Ustadz di Indonesia dan menjadi viral ya, di mana ada eh, pemimpin di suatu daerah yang berangkat umroh padahal warganya sedang berjuang pasca mendapatkan bencana. Nah, seakan saya tertampar Ustadz dengan penjelasan tadi, ya Allah ternyata 700 tahun yang lalu Imam An-Nawawi sudah menyampaikan bahwa ibadah yang kita lakukan ini tidak boleh memudorotkan orang lain. Nah, kalau Ustadz sendiri bagaimana Ustadz menyikapi hal itu? Zalim. Dia berangkat dalam keadaan zalim ya, di saat meskipun tadi sudah waktunya, dia sudah apa namanya sudah bayar dan sebagainya, tetapi dia meninggalkan kewajiban ya untuk khidmat. Ya, apalagi dia seorang pemimpin. Ya. Bagaimana pemimpin akhirnya dia misalkan apa namanya meninggalkan ya rakyatnya yang sedang sengsara, maka dia hukumnya zalim dan ibadah yang dilakukan atas dasar kezaliman tidak akan diterima. Begitu ya. Masya Allah, Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan raise hand bagi yang ingin bertanya. Sambil menunggu teman-teman yang akan bertanya, saya bacakan salah satu pertanyaan Ustadz di kolom komen. Assalamualaikum Ustadz, apabila anak-anak sudah bekerja tapi belum berkeluarga, apakah harus meninggalkan nafkah juga? Anak-anak tadi Yang sudah dewasa dan bekerja Ustadz, tapi mereka masih belum berkeluarga. Apakah yang demikian orang tua masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah? anak-anak sudah bekerja, apakah wajib memberikan nafkah? Nah, itu harus didefinisikan. Pertama, anak itu diberi nafkah sampai usia kapan, gitu ya. Para ulama menjelaskan bahwasannya seorang anak itu diberi nafkah sampai dia balik, sampai berusia balik, ya, berusia balik. Pertanyaannya, anak yang sudah bekerja berarti sudah balik belum? Sudah balik. Jawabannya dia sudah balik, ya sudah balik. Dan dia sebetulnya sudah tidak ada tanggungan lagi dari keluarga dan itu dalam konsep Islam diajarkan sedemikian rupa.
tentang kemandirian finansial bagi seorang anak. Kapan seorang anak harus mandiri finansial? Usia berapa? Usia balik. Usia balik. Berapa usia balik? Zaman dulu ya di dalam kitab Safinatun Najah misalkan disebutkan usia balik anak perempuan sekitar 9-10 tahun, usia balik anak laki-laki sekitar 15 tahun. Tetapi dalam kondisi perkembangan kita hari-hari ini, usia balik dia itu bisa usia balik itu dia bisa bertambah cepat. Usia anak 7 tahun sekarang sudah banyak yang sudah balik laki-laki, ya. Perempuan pun sama sekarang. Kenapa? Dipercepat oleh faktor hormon. Ya, dipercepat oleh faktor hormon. Sehingga berarti baliknya lebih cepat, berarti kemampuan menghasilkan sesuatu atau kemampuan menghasilkan ma'isyahnya harus segera dilatih supaya anak mandiri finansial. Dan itu sebetulnya permasalahan itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana akhirnya zaman-zaman dulu anak-anak para sahabat pada saat itu usia-usia balik itu ya usia-usia kecil remaja gitu ya itu sudah punya penghasilan sendiri sehingga mereka tidak jarang sudah menikah begitu ya. Contoh Imam Nawawi dan Imam Syafi'i dan sebagainya yang menikah ya usia-usia muda, banyak para imam dan para ulama yang menikah usia muda. Kenapa? Karena sudah ba'ah. Ya, karena sudah ma'ah. Ba'ah itu apa? Nanti di dalam konteks ya bab tentang ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para syabab, para pemuda gitu ya, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang dia memiliki ba'ah. Ba'ah itu apa? Banyak definisinya, tapi definisi nomor pertama al-ba'ah adalah kemampuan untuk, mohon maaf, melakukan hubungan antara suami dan istri. Itu definisi ba'ah. Ya. Ketika sudah melakukan kemampuan itu, dia harus sudah memiliki apa? Finansial. Jadi harusnya ya konsep Nabi dulu pernah Nabi bertemu dengan seorang sahabat ya yang dia kebingungan tidak memiliki kerjaan dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kamu punya kapak tidak? Oh punya, saya punya kapak. Kemudian kata Nabi, tolong ambilkan ya, kayu, kemudian kamu belah-belah. Punya uang sekian rupiah, sekian katakan dinar begitu ya, sekian apa mata uang pada saat itu. Punya uang berapa? Punya uang sekian ya Rasulullah. Berikan kapak. Kapaknya ini dipakai untuk memotong-motong kayu. Dijual lah akhirnya. Dan akhirnya dia mendapatkan berapa kali lipat. Dan disitulah Nabi SAW mengajarkan ya, kemandirian finansial bagi sahabat pada saat itu. Sehingga harusnya hal ini pun sudah selesai di bab kaum muslimin. Ya, anak-anak kita harusnya kita latih sejak kapan? Sejak balik. Kapan balik? Bisa jadi sekarang usianya 7, 8 tahun harus punya penghasilan atau biasakan ya mereka untuk berbisnis, latih mereka untuk memiliki skill dan sebagainya yang menghasilkan uang dan sebagainya sehingga akhirnya mereka bisa memiliki kemampuan untuk ya, bertahan hidup dan sebagainya. Adapun usia sudah bekerja dan sebagainya berarti sebetulnya sudah bukan tanggungan kita lagi. Ya, para ulama mendetailkan lagi khusus bagi mereka anak-anak yang akhirnya fokus pada bab ya tafakuh fiddin, misal anak usia 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun, tapi anak ini tafakuh fiddin, dia misalkan fokus di pesantren atau fokus di universitas belajar tentang agama, pada bab itu masih boleh diberikan nafkah bagi anak yang tadi tafakuh fiddin. Tapi selain itu kata para ulama ya sudah harus diberikan kemampuan ya diberikan skill kemampuan untuk mendapatkan ya nafkah mencari nafkah sendiri ya tanpa bantuan orang tua. Begitu. Jadi sehingga menurut pandangan saya kalau anak itu sudah mendapatkan pekerjaan, sudah ada gaji dan sebagainya,
tidak menjadi tanggungan kita lagi. Adapun kalau kita mau memberikan uang begitu ya, selama dia ditinggalkan selama 10 hari itu masuknya kepada bab sedekah begitu. Allah alam bisawab. Insya Allah, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, Ustadz, bagaimana apabila kita membawa uang yang dipercayakan kepada kita karena berhubungan dengan pekerjaan? Nah, ini pasti banyak sekali Ustadz dialami oleh para jamaah ketika kita harus serah terima pekerjaan. Apalagi di situ banyak sekali yang harus diserah terimakan termasuk hal uang. Seperti apa Ustadz? Seorang kemudian dia diamanahi oleh sebuah perusahaan untuk apa namanya memegang ya sesuatu yang strategis, apakah uang, kemudian juga pekerjaan yang krusial begitu. Bagaimana menanganinya? Itulah pentingnya tadi memiliki wakil. Ya, jadi tidak boleh kita itu menumpukan sesuatu itu pada satu orang saja. Ya, perlu yang namanya delegasi dan di dalam Islam itu diatur juga bab itu. Sehingga kalau misalkan katakan ya di zaman para sahabat dahulu ada sahabat yang meninggalkan satu daerah tidak boleh seorang itu meninggalkan daerah itu kecuali mencari penggantinya. Mencari dulu penggantinya, apalagi mau safar, apalagi misalkan mau umroh dan sebagainya, gitu ya. Sering kali saya temukan ketika mudorotnya ketika tidak mewakilkan atau mendelegasikan sesuatu, banyak orang yang akhirnya pergi umroh, tapi ketika umroh mereka masih sibuk dengan pekerjaannya. Banyak tidak? Banyak sekali Ustadz. Banyak ya. Dengan sambil teleponan, itu barang belum dikirim dan sebagainya. Maksudnya, boleh tidak bekerja? Bukan tidak boleh, boleh. Tapi alangkah sayangnya ketika kita akhirnya pergi ke sana masih terkait dengan bab-bab dunia. Masih terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan. Bahkan banyak yang sambil bawa laptop. Kemarin ada viral gitu ya, FYP di TikTok. Inilah bekerja di Nabawi rasanya seperti ini. Harusnya ya kita bekerja 330 sekian hari. 10 hari masa kita nggak bisa kosongkan untuk Allah dan Rasulnya. Ya, kalau bisa tadi didelegasikan, diamanahkan kepada orang lain. Bahkan selevel mengurus negara, para sahabat itu ninggalin negara, tinggalin kepada siapa ahlinya, kemudian mereka ya fokus dengan urusan masing-masing. Begitu. Dari siroh ya, sudut pandang siroh atau siroh overview, tidak boleh tadi kita pergi atau meninggalkan sesuatu, ya, kan utus delegasinya siapa, serahkan ke siapa yang dipercaya. Dan itu menjadi titik kritis juga bagi sebuah perusahaan ketika akhirnya misalkan tidak punya orang lain yang dipercaya selain orang itu. Ya berarti perusahaan itu terikat pada yang namanya figuritas. Ya, kalau orang ini nggak ada gimana? Ya berarti kolaps semuanya. Nah itu harus diperbaiki dan kalau bisa tadi dicarikan delegasinya siapa yang betul-betul bisa kita amanahi dengan baik ya supaya kita pun bisa fokus ibadah itu yang paling ideal ya cari delegasi dan sebagainya. Adapun kalaupun tidak bisa sama sekali kita betul-betul misalkan urusan ini harus tetap dipegang, kalau bisa nanti punya jam pegang handphone. Kalau bisa ya. Nah, di sana nanti putuskan jam pegang handphone atau jam buka handphone itu jam berapa. Dikomitmenkan saja. Oh, misalkan saya nanti buka handphone di jam sekian. Ngurusin masalah pekerjaan dan sebagainya. Sisanya di sana ya sudah lepas dari masalah itu. Wabil khusus, kalau bekerja biasanya pun ada masa cuti ya. Kalau ngambil cuti, ya berarti kalau misalkan perusahaan masih mengambil jatah cuti kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita urus, berarti perusahaan itu zalim. Kenapa zalim? Karena mengambil hak kita untuk cuti tadi. Cuti pun masih ngurus kerjaan gitu. Itu yang tidak boleh. Allah alam bisawab. Insya Allah, terima kasih Ustadz. Saya izin menambahkan Ustadz terkait tadi Ustadz bahas perihal kemarin sempet tren ya apa bawa laptop sampai ke Masjid Nabawi. Nah, di sini saya juga mau mengingatkan teman-teman ya,
takutnya teman-teman sekarang banyak sekali hal-hal yang didokumentasikan, kemudian disebarluaskan ke sosial media sehingga memudahkan untuk diikuti oleh orang lain. Padahal sebetulnya membawa laptop baik di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu terlarang, teman-teman. Dan saya pernah mempunyai teman yang teman safarnya itu sampai ditangkap polisi sampai masuk penjara karena membawa laptop masuk ke Masjidil Haram. Jadi di pertemuan ini saya sekalian mengingatkan kepada teman-teman semua jangan mudah untuk mengikuti sebuah tren yang ada di sosial media. Itulah pentingnya kita berilmu dulu sebelum berangkat. Termasuk sekarang banyak sekali tren-tren yang lain, tren-tren menggunakan pakaian olahraga untuk berlari di pelataran Nabawi itu juga menurut saya itu adabnya kurang, teman-teman. Jadi dipertimbangkan kembali. Ada dua yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, yang kita ikuti ini baik atau tidak. Jadi kalau mau mengikuti sesuatu dikaji dulu. Yang kedua, untuk kita juga jangan menjadi pelaku yang menyebarkan sesuatu yang akhirnya mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal itu. Seperti itu, teman-teman. Baik. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Kak Hikmah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Mbak Evi. Eh, halo. Ya, silakan Kak Hikmah. Oh ya, terangan. Terima kasih kesempatannya, Mbak. Mau tanya, izin tanya Ustaz, terkait memaafkan atau maaf-maafan tadi. Kalau orang pernah menyakiti kita, sebenarnya kita sudah maafkan, tapi ketika kita ingat perbuatannya itu masih sering nangis lah. Itu masih belum apa gitu, belum belum sepenuhnya memaafkan. Terus eh, kalau misalkan salah satu tujuan kita umroh itu ya ingin mengadu lah. Kita berangkat ingin tujuannya ingin mengadu di sana bukan untuk meminta keburukan untuk yang menyakiti tapi untuk kebaikan untuk diri kita sendiri. Itu bolehkah? Baik. Pertama, ketika kita sudah memaafkan, tetapi masih ada ketika bertemu dengan seseorang atau teringat dengan perbuatan seseorang itu kita menjadi menangis dan sebagainya. Apakah kita belum memaafkan? Jawabannya sudah. Dan itu adalah hal basyariyah, hal manusiawi yang itu pun dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan Wahsy. Kita tahu bahwasannya Wahsy adalah sosok yang membunuh pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nanti pun kalau nanti suatu saat umroh ya, kemudian berziarah ke Uhud ya, ke Uhud nanti biasanya nanti diterangkan kisah tentang Hamzah bin Abdul Muthalib yang terbunuh, yang dadanya dirobek-robek, kemudian tubuhnya dimutilasi dan sebagainya. Biasanya kita nanti akan ziarah ke makam para syuhada. Poinnya adalah Rasulullah ketika itu memaafkan Wahsy dan Wahsy datang kepada Nabi di hadapan Nabi, kemudian Wahsy kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya meminta maaf dan saya memutuskan untuk masuk ke dalam Islam." Apa jawaban dari Rasulullah SAW? Ya, wahai Wahsy, ya Islammu diterima, ya taubatmu diterima, diampuni. Hanya saja saya minta satu permintaan. Kalau bisa, jangan tampakkan lagi mukamu di hadapanku. Ya, selevel Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu bahwasanya Rasulullah memiliki akhlak yang paling tinggi. Wa inna kala ala khuluqin azim. Rasulullah punya akhlak yang sangat mulia. Selevel Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika bertemu dengan seseorang yang membuat ya luka itu menjadi terbuka kembali, menjadi ingat kembali terhadap perlakuan dia, ya kejahatan dia, maka boleh-boleh saja kita akhirnya memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengan orang tersebut, dan itu bukan bagian dari tidak memaafkan. Itu bagian dari memaafkan karena manusia pun butuh waktu untuk pulih dari lukanya. Jadi kita misalkan ada seseorang ya yang menyakiti kita, kita maafkan, maafkan. Tapi kalau kita bertemu dengan dia misalkan jadi nangis, ya jadi sedih kembali, boleh kita akhirnya menjauhi dia. Dan itu tidak termasuk ke dalam bab memutus silaturahim, tidak termasuk.
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati kita, lapangkan dada kita. Begitu ya. Itu hal manusiawi dan itu pun dirasakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwasannya bolehkah kita mengadu ya terkait dengan masalah yang kita miliki, problem yang hadir dalam kehidupan kita di hadapan Ka'bah? Boleh, ya, sangat boleh. Umroh kita mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Madinah, di Mekah dan sebagainya kita mengadu, bahkan itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ketika Nabi Ibrahim berada di Wadi Ibrahim, ya, di lembah Ibrahim, ya, lembah Nabi Ibrahim alaihissalam, dari kejauhan saat meninggalkan Hajar dan Ismail, ya, sampai Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni ashkantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati dan seterusnya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluh kesah Nabi Ibrahim dalam Quran surat Ibrahim. Artinya apa? Oleh seseorang mengadukan segala sesuatu di hadapan Ka'bah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dimanapun dia berada ketika umroh, hukumnya boleh. Ya, bahkan itu harus dianjurkan, ya, dianjurkan untuk ya banyak ya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam bahasa Al-Qur'annya adalah tafwid, tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid nanti bisa dilihat di dalam Quran surat Yusuf, ya, di mana ketika Nabi Yakub alaihissalam sudah tidak bisa melakukan apa-apa, Nabi Yakub mengatakan wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan urusan itu hanya kepada Allah. Berkeluh kesah tadi hanya kepada Allah. Ufawwidu amri atau disebut sebagai tafwid. Tafwid. Ya, silakan tumpahkan, justru itu momen terbaik ya untuk umroh, kita mengeluarkan segala keluh kesah isi hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tempat paling suci dan di tempat paling mustajab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, izin sedikit menambahkan Ustadz, karena eh, hal itu manusiawi ya teman-teman, dan itu juga pernah saya alami. Dan ada dua hal yang saya izin menambahkan apabila teman-teman mengalami hal tersebut, mengalami rasa sakit hati sekali atas perbuatan seseorang. Selain yang disampaikan Ustadz Wildan tadi, saya mau menambahkan yang pertama adalah kita wajib sekali, penting sekali untuk menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik, terutama dengan Al-Quran, teman-teman. Jadi, rasa sedih kita ini kita alihkan dengan Al-Quran. Rasa sedih kita ini kita isi dengan banyak-banyak menambah ilmu. Dengan bekerja mungkin itu juga tidak apa-apa, dan kita harus menghindari banyak waktu untuk melamun ya teman-teman, ya, melamun dan meratapi nasib itu harus kita hindari. Apalagi bagi seorang wanita, Ustadz, ya. Kalau tidak salah ada kata-kata wanita kalau tidak disibukkan dengan ilmu, maka dia akan disibukkan oleh perasaannya. Nah, itu rasanya juga yang saya alami, teman-teman. Ketika kita tidak menyibukkan dengan ilmu, ikut dengan kajian-kajian seperti ini, membaca Quran, mentadaburi Quran, membaca tafsir Al-Quran, maka hari-hari kita sebagai seorang wanita itu akan banyak kita habiskan meratapi nasib kita, membandingkan kita dengan orang lain, ataupun kita mencongkel-congkel luka yang sebetulnya sudah lama terjadi. Itu yang pertama. Jadi lebih disibukkan lagi Kak harinya dengan menuntut ilmu. Dan yang kedua, saya juga mau menambahkan tentang betapa pentingnya kita mempunyai seorang teman yang soleh, teman-teman. Karena yang saya alami sendiri, alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan seperti Ustadz Wildan, Ustazah Utari, dan teman-teman soleh yang lain. Sehingga ketika kita mendapatkan masalah yang menyakitkan hati, maka kita bisa meminta nasihat dari teman-teman yang soleh ini. Dan itu sangat berpengaruh ketika kita mempunyai masalah dengan orang lain dan kita menceritakan kepada orang yang salah, maka orang yang salah tadi akan semakin memperbesar luka yang ada di hati kita. Jadi dua yang saya tambahkan, banyak mengisi waktu untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, dan juga mencari teman-teman yang soleh. Seperti itu. Semoga sedikit menjawab pertanyaan ya Kak Ikmah.
Insya Allah semoga keberangkatan umrohnya menjadi pelipur kesedihan dan rasa sakit hati. Amin. Baik, berlanjut Ustadz di pertanyaan yang ada di kolom komen. Izin saya bacakan. Assalamualaikum dari Kak Meilani. Assalamualaikum Ustadz Afwan, tolong nasihati saya. Kami insya Allah berangkat umroh awal Januari nanti. Namun qadarullah kemarin saat memutuskan umroh agak terkesan terburu-buru karena mengikuti adik saya yang khawatir nanti nggak dapat momen ke tanah suci bareng orang tua. Kebetulan ibu sudah uzur dan beliau sakit stroke. Pandangan adik saya kemarin lebih baik disegerakan dan kami kurang mencari info lebih dalam travel umroh yang kami gunakan insya Allah nanti. Inginnya travel umroh yang sesuai sunnah, tapi budgetnya kurang kemarin. Alhasil pakai travel umroh yang menyesuaikan budget. Apakah yang kami lakukan ini terburu-buru Ustadz? Saya sempat menasehati adik untuk menunda dulu sembari mencari uang tambahan dan mencari travel umroh yang lebih baik. Namun qadarullah, adik tetap kekeh mau pergi. Intinya Ustadz di sini Kak Meilani minta nasihat karena mungkin yang travel yang dipilih Kak Meilani ini masih belum sunnah karena di sini ada kata-kata kalau yang travel sunnah budgetnya belum nutut gitu. Ini sebetulnya hari ini teman-teman kayaknya Kak Meilani ini juga mewakili pertanyaan saya. Sebetulnya hari ini tadi saya mau mengirimkan screenshot pertanyaan jamaah Ustadz Kodarullah di Instagram itu ada yang bertanya, Mbak Evi apakah SBU ini travel sunnah? Dan saya baru mau men-screenshot dan mengirimkan ke Ustadz Wildan. Kalau ditanya seperti itu, maka harus seperti apa jawabannya? Dan ini ada korelasinya dengan pertanyaan Kak Meilani. Silakan Ustadz. Eh, travel sunnah ya. Satu, ini direkam ya. Direkam Ustadz. Baik. Terkait dengan bab travel sunnah dan sebagainya, memang labeling sunnah itu perlu diperjelas. Sunnah itu dari mana begitu? Apa yang dimaksud sunnah dan definisinya apa begitu? Atau hanya labeling atau hanya dalam tanda petik branding ya, branding dari sebuah travel dan sebagainya. Karena sering kita dapati banyak travel yang melabeli sunnah sekalipun ternyata dalam prakteknya jauh dari kesunahan itu sendiri. Begitu ya. Banyak ya dari segi akad ya, dari segi tata cara beribadah, dari segi muamalah dan sebagainya banyak ya yang melabeli sesuatu dengan kata sunnah itu sendiri tapi naudzubillahi min dzalik jauh dari kata-kata sunnah itu sendiri. Ya, jadi harus didefinisikan terlebih dahulu apa itu makna sunnahnya. Ya, apa itu makna sunnahnya. Kalau berkaitan dengan tadi apakah terburu-buru atau tidak, jawabannya tergantung. Ya, dia bisa jadi terburu-buru, dia bisa jadi tidak. Ya, dia bisa jadi terburu-buru dan dia bisa jadi tidak. Dan memang pernah sebelumnya, mohon maaf, ikutan enggak kajian yang kemarin? Nah, sebetulnya kalau sudah ikutan kajian kemarin ya tentang bab istikharah ya, nah itu sudah kita bahas di bab pertemuan kemarin ya, di bab tentang bab kedua tentang bab istikharah. Kalau sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala halnya dan sebagainya, mudah jalannya insya Allah itu jawaban dari istikharah dan merupakan kebaikan. Kalau ada kendala terus begitu ya itu ciri dari istikharah kita atau jawabannya bukan sekarang begitu. Tapi kalau semua dari segala perjalanan itu ternyata dimudahkan itu barangkali jawaban dari istikharah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan juga nanti jangan merasa berat di travel perjalanan umrohnya kalaupun akhirnya terpaksa dengan travel tersebut kita merasa berat. Ya, pernah kita bahas dalam adab ya, Ya, benar. bersama Mbak Evi waktu itu, jangan sampai kita belajar atau misalkan berangkat, tapi kita menjelek-jelekan
travelnya, menjelek-jelekan mutawifnya, menjelek-jelekan pembimbingnya, tour leadernya dan sebagainya karena itu bagian dari adab dan tidak akan jadi khusyuk ibadah kita itu ketika kita ada ganjalan di hati kita. Saran saya lapangkan hati ya terkait dengan tadi definisi sunnah itu harus diperjelas lagi apakah hanya sekedar branding, label dan sebagainya eh, atau memang jauh dari nilai-nilai kesunahan itu sendiri. Pada prakteknya sering kita temukan tadi banyak travel yang melabeli dengan kata sunnah tetapi jauh dari praktek kesunahan itu sendiri. Begitu ya. Terkait dengan SBU ditanya apakah SBU sunnah atau bukan, ya bisa jawab saja nanti Mbak Evi. SBU bukan travel sunnah, tetapi travel travel wajib. Ya, sunnah wajib. Nah, nanti kalau ada travel sunnah, nanti ada travel wajib, nanti ada travel haram, travel makruh, travel dan sebagainya, gitu ya. Kadang kita itu tidak perlu melabeli sesuatu dengan ini sunnah, ini tidak sunnah dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah pengamalan dari nilai-nilai sunnah itu sendiri. Begitu ya. Kadang kita nggak perlu menjelaskan ini sunnah, ini saya paling sunnah begitu ya. Travel ini paling sunnah enggak. Ya, lebih baik kita tidak usah melabeli itu semua, tetapi dalam praktek pelaksanaannya, Masya Allah, ya kita terapkan nilai-nilai kesunahan itu. Begitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmu sholihat. Ya, ketika di SBU misalkan, ya kita menerapkan siwak, begitu ya kemudian makan kurma ajwa 7 butir setiap pagi, minum air zam-zam di dalam kamar dan sebagainya, dan praktek-praktek muamalah, akad dan sebagainya yang dijaga, kalau menurut saya kurang sunnah seperti apa, gitu ya, kurang sunnah apalagi begitu. Jadi memang terkadang kita tidak perlu menonjolkan sisi itu menjadi sesuatu yang kita apa namanya eh, sebutnya dijual ya sesuatu yang sunnah-sunnah itu lebih baik kita nilai apa tonjolkan dalam nilai-nilai ya dan juga pengamalan dari travel itu sendiri. Jadi jangan juga sahabat Al-Qur'an ayah bunda abang kakak sekalian kita menilai sesuatu itu kadang-kadang gini ya dia tidak melabeli travel ini tidak melabeli sunnah tapi justru lebih sunnah daripada yang sunnah itu sendiri. Gitu ya saya pernah beberapa kali temukan begitu ya pada prakteknya itu jelas sekali sunnah gitu ya, travel sunnah. Tapi dalam perjalanannya saya sendiri pernah mengalami subhanallah jauh dari kata sunnah itu sendiri. Jadi jangan terkecoh dengan labeling itu dan bisa jadi kita bisa menemukan hikmah yang lebih banyak ya ketika kita bergabung umroh misalkan dengan travel yang menurut orang lain itu tidak sunnah, menurut orang lain tidak ada embel-embel sunnahnya, tapi dalam praktek pelaksanaannya barangkali lebih sunnah daripada yang menamai dirinya itu sunnah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, berarti Ustadz sunnah atau tidaknya perjalanan kita itu yang bisa menentukan itu adalah ilmu dari diri kita sendiri Ustadz ya. Nah, betul. Baik, teman-teman ini juga menjadi suatu catatan ya teman-teman. Jangan percaya apabila yang namanya kita pengusaha travel umroh. Kalau saya tapi memang jujur saya tidak berani Ustadz menjawab ini travel sunnah karena saya takut persepsi saya dengan persepsi orang yang bertanya itu beda. Jadi kalau mau menjawab itu kan harus dijabarkan panjang. Tapi saran untuk teman-teman semua untuk bisa menilai satu travel dengan travel yang lain itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, teman-teman. Tidak bisa cuma dari scroll-scroll Instagram kita mendapat jawaban, itu tidak bisa. Nah, itu juga dibahas teman-teman di kitab Al-Idho ini, yaitu kita meminta pendapat kepada orang yang mempunyai ilmu dan mempunyai pengalaman. Jadi kalau kita runut, kita bisa meminta nasihat dari orang yang pernah bergabung dengan travel tersebut seperti itu Ustadz ya atau testimoni. Tapi testimoninya teman-teman bisa menanyakan langsung karena kalau dari saya sendiri sebagai pengelola travel umroh biasanya yang kita tampilkan testimoni itu cenderung yang baik gitu. Jadi teman-teman saya sangat menyarankan ya teman-teman di luar kajian ini teman-teman juga mempelajari kitab ini dibaca karena ada banyak sekali jawaban-jawaban dari pertanyaan kita yang terjawab di kitab Al-Idhoh ini. Bagi teman-teman yang menginginkan untuk membeli e-book dari kitab Al-Idhoh ini, teman-teman boleh menghubungi CSSBU dan juga insya Allah penerjemah kitab ini dalam proses mencetak, teman-teman. Jadi yang menginginkan versi cetaknya karena kalau e-book
susah bacanya Mbak Evi gitu. Teman-teman boleh mulai inden di nomornya CSSBU untuk kita bantu belikan kepada penerjemahnya, Ustadz Siswadi. Baik, pertanyaan terakhir, adakah yang mau bertanya langsung dengan Ustadz? Saya berikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir. Bisa raise hand. Kalau tidak, akan saya bacakan di kolom komen. Baik, kalau begitu saya ke kolom komen ya, teman-teman. Baik. Nah, ini ada yang bertanya, Ustadz. Oh, ini ada yang mengangkat tangan. Silakan, Kak Ajeng. Sebentar saya. Assalamualaikum, makasih Mbak Evi. Izin bertanya Pak Ustadz terkait, tapi di luar ini ya, cuman mau nanya terkait tawaf. Tawaf kan salah satu rukun umroh ya. Nah, kalau misalnya pas setelah mikot itu ada flag atau tiba-tiba haid itu seperti apa ya? Terima kasih. Saya perjelas dulu, Ibu flagnya tahunya pada saat mikot atau sebelum mikot, Ibu? eh Pas mikot, Mikotnya di mana, Ibu, kalau boleh tahu? Bir Ali, Bir Ali. Baik, saat mikot berarti kondisi saat mikot itu sudah ada flag yang keluar, Ibu ya? Jadi pas wudhu udah sholat terus ke kamar mandi lagi ada flag. Baik, berarti itu sebelum niat lafaz niat diucapkan karena biasanya kita mengucapkannya saat di bis. Berarti itu waktu masih di masjid, Ibu ya? Iya, masih di masjid. Baik. Berarti yang ditanyakan bagaimana hukumnya kalau seorang wanita mengeluarkan flag sebelum mengambil niat untuk umroh. Posisi sudah berada di mikot. Seperti itu ya, Bu? Iya. Baik, silakan Ustadz. Jawabannya kuat yang lebih tahu. Ya, terkait dengan bab ini ya, darah ya. Itu memang panjang apa namanya pembahasannya, bahkan pernah dikaji ya oleh seorang ulama ya yang mengkaji darah itu sampai 40 tahun. Memang hukum yang flek tadi apakah darah istihadhah atau fleknya seperti apa itu memang harus didefinisikan terlebih dahulu karena nanti flek pun bermacam-macam ya darah flek itu. Bahkan dari segi flagnya saja, atau dari segi warnanya saja itu kan bisa berpengaruh, bisa apakah ini masuknya keputihan atau masuknya dan sebagainya sebagainya yang saat ini saya belum bisa memastikan begitu flagnya itu seperti apa dan sebagainya. Jadi saya belum bisa jawab begitu. Wallahu alam. Masya Allah, ini bentuk kehati-hatian ya teman-teman dari Ustadz Wildan karena memang kita sebagai ahwat itu harus mempelajari ada banyak sekali jenis-jenis darah. Dan sekarang Ustadz dengan perkembangan zaman adanya obat penunda datang bulan itu cukup membingungkan. Akhirnya cukup membingungkan para ahwat untuk bisa menentukan. Karena kalau dulu masih belum ada obat penunda datang bulan, teman-teman, kita bisa menentukan darah kita itu yang keluar adalah darah haid atau darah apa gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah ada obat, itu akan kita membutuhkan ilmu yang lebih lagi. Dan saya bisa menyarankan teman-teman ada kajiannya Ustadz Abdurrahman Zahir ya. Itu beliau membuat kajian bisa teman-teman akses di YouTube seputar darah haid. Jadi tidak bisa dijawab memang sekarang langsung ada jawabannya karena membutuhkan pengkajian lebih lanjut. Nah, jadi saya kalau ada seperti ini jadi keinget tadi Ustadz bilang satu kebaikan akan menyeret kita kepada kebaikan-kebaikan lain. Itu juga terjadi di ilmu Ustadz ya. Nah, eh, Jadi saat ilmu seperti ini teman-teman kita akan berujung ke kajian-kajian yang lain. Nah, tapi saya mau memberikan jawaban kalau darah itu adalah darah haid ya Bu ya, kalau darah itu adalah darah haid yang keluar, maka yang biasanya dilakukan oleh jamaah umroh adalah tetap mengambil niat. Tetap mengambil niat, tetap ikut mengambil niat saat kita sedang ada di Bir Ali, kita akan naik bis, di situ kita mengambil niat.
Nah, selanjutnya, setelah kita mengambil niat, kita akan ikut jamaah ke Mekah, kemudian kita check-in hotel. Nah, saat check-in hotel itu, Ibu, kita tidak ikut tawaf, melainkan kita menunggu di kamar, menunggu sampai keadaan kita suci. Suci itu artinya sudah tidak keluar lagi darah. Nah, selama proses menunggu itu, kita terikat dengan larangan ihram, sehingga kita tetap harus menjaga larangan-larangan ya yang sudah dijelaskan. Tidak boleh berburu, tidak boleh menggunakan wewangian. Baru setelah kondisi kita suci, kita mandi besar dan kita melanjutkan prosesi umroh, yaitu tawaf, sa'i, dan tahallul. Seperti itu apabila itu tadi adalah darah haid. Baik, teman-teman. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya hari ini. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita. Saya akhiri di sini teman-teman ya sesi tanya jawab. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan lagi kita di pertemuan kajian Kitab Al-Idhoh di pertemuan ke-6 besok dan juga pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai kita berhasil menuntaskan seluruh kitab ini sampai kita bisa mengulang lagi, memurojaah lagi. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan. Amin amin ya robbal alamin. Silakan Ustadz, kami mohon untuk ditutup dengan doa. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin pamit undur diri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.